Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini. Kita akan belajar tentang konseling. Kalau dari materi yang diberikan oleh Wulan itu adalah konseling keluarga dan pemilihan alat kontrasepsi. Pada pagi ini untuk materi saya gabung menjadi satu, yaitu konseling KB ya, karena arahnya adalah untuk keperawatan maternitas itu adalah konseling KB. Nah, adik-adik sebelumnya sudah pernah tahu tentang konseling? Sudah tahu tentang konseling? Konseling remaja misalnya ya, konseling apa lagi? Konseling pada ibu hamil, konseling pada pasien yang sedang kita rawat ya. Pada intinya, konseling secara etimologi itu adalah berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin, yaitu consilium yang artinya bersamaan atau berbicara bersama-sama. Dalam artian bukan paduan suara bersama-sama, tetapi ada pembicaraan saling bertukar pikiran. Dalam kamus bahasa Inggris, konseling itu dikaitkan dengan kata counsel, yaitu diartikan sebagai nasihat. Sekarang, kalau kita memberikan nasihat, kita lihat dulu siapa yang akan kita berikan nasihat. Atau konseling itu bisa juga disebut dengan anjuran atau to give to counsel, yaitu pembicaraan, to take counsel. Dengan demikian, konseling dapat diartikan sebagai pemberian nasihat atau pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Jadi ada pembicaraan dua arah. Dalam kamus bahasa Inggris, jadi konseling itu dikaitkan dengan kata counsel yang artinya sebagai nasihat, sebagai pembicara. Dengan demikian, konseling itu diartikan sebagai pemberi nasihat, pemberi anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Jadi ada komunikasi dua arah. Konseling itu juga merupakan hubungan yang secara profesional antara di mana yang memberikan nasihat itu disebut dengan konselor dengan klien yang mencari bantuan agar klien dapat mengatasi kecemasan atau membantu mengambil keputusan sendiri atas pemecahan masalah yang sudah dihadapinya. Dan khusus untuk pada pembelajaran ini, yaitu untuk konseling KB sendiri adalah pertemuan antara dua pihak, yaitu konselor dengan klien atau sering disebut dengan konsli, yang melakukan percakapan untuk membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang digunakan sesuai dengan pilihan dan keadaannya. Itu menurut Sulistiawati 2013. Jadi ada pembicaraan antara perawat dengan pasien. Dia mau memilih apa alat kontrasepsinya sehingga nanti pada saat dia sudah memilih tidak akan ada kekecewaan. Oh, pada saat itu kita sudah melakukan konseling, tidak ada keraguan dari pasien atau ketidakpercayaan dari pasien. Jadi ini perlu sekali dilakukan pada saat memberikan pelayanan alat kontrasepsi atau KB ya. Menurut Sulistiawati juga, tujuan umum yang dilaksanakan pada konseling KB adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan. Jadi bukan hanya kuantitas jumlah, tapi kualitasnya, bagaimana pasien itu puas dengan yang dia gunakan, KB apa yang digunakan, efek sampingnya bagaimana alat kontrasepsi itu, kemudian cara kerjanya bagaimana. Jadi adanya peningkatan kualitas bukan kuantitas. Jadi kalau adik-adik itu melakukan konseling, bagaimana pasien itu merasa bahwa apa yang dia menjadi pilihannya itu sudah benar. Jadi menurut dari ininya dia ya, apa namanya, keinginannya dari pasien, bukan keinginan dari tenaga kesehatan, baik itu bidan, perawat maupun dokter. Ada beberapa tujuan khusus yang dilakukan atau yang didapati dari melakukan konseling KB. Yang pertama itu adalah memberikan informasi yang lengkap, tepat, serta objektif mengenai berbagai metode kontrasepsi hingga klien mengetahui manfaat penggunaan kontrasepsi bagi dirinya sendiri dan keluarganya.
Jadi dia mendapatkan informasi yang benar, apalagi kita tahu sekarang ada sosial media, ada dia bisa baca dari web, mungkin dia bisa mendengar dari teman-temannya tentang KB. Kita di sini harus bisa memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Hanya saja kadang-kadang kemampuan dari kita mempunyai materi itu kadang sedikit ya. Apa sih KB suntik itu, sama enggak KB suntik dengan KB pil? Dan tadi malam saya sudah info ke kormanya, koordinator mata kuliahnya, untuk mendownload atau kalian sekilas lah melihat ada namanya klop KB. Jadi di situ tanpa belajar pun kalian akan bisa memberikan konseling kepada pasien dengan melihat diagram yang ada di klop KB. Sudah ada yang mendownload atau melihat? Karena ini aplikasinya cukup besar, kalau misalnya kalian sebagai pelayan kesehatan itu wajib punya, apalagi yang nginiin KB ya, melayani KB. Yang kedua, tujuan khususnya adalah mengidentifikasi dan menampung perasaan-perasaan negatif, misalnya keraguan maupun ketakutan-ketakutan yang dialami oleh klien sehubungan dengan pelayanan KB atau metode-metode kontrasepsi, sehingga konselor dapat membantu klien dalam menanggulanginya. Misalnya, saya takut pakai IUD karena apa? Nanti IUD-nya jalan-jalan, kemana dia jalan-jalannya ya. Di situ kalian harus bisa mengidentifikasi, menampung perasaan-perasaannya. Misalnya seorang ibu sudah punya anak lebih dari 2 dengan jarak anak dekat, misalnya belum ada 2 tahun sudah punya anak lagi. Saya tidak berani pakai KB Bu karena saya takut itu. Padahal lebih berisiko dia tidak ber-KB, mempunyai anak lagi dengan jarak yang dekat ketimbang ketakutan-ketakutannya. Karena KB katanya bisa bikin kanker, bisa bikin gemuk, bikin jerawatan dan sebagainya. Jadi seorang konselor itu harus bisa memahami dan mengidentifikasi perasaan-perasaan negatif ya. Apalagi nanti dari sosial media katanya kalau pakai susu implan larinya kemana gitu ya. Sering saya sebagai bidan atau sebagai konselor sekarang ini menemui pasien tuh datang tuh sudah dengan penuh dengan ilmunya itu belum tentu benar. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi supaya tidak ada keraguan dan bisa menanggulangi masalah-masalah yang akan dihadapi oleh klien. Nah, yang ketiga, membantu pasien atau klien untuk memilih metode kontrasepsi yang aman dan sesuai dengan keinginannya. Suatu contoh, dia punya anak 1, dia takut gemuk. Apa? Terus dia melahirkan normal dalam keadaan hamil sekarang. Kita bisa mengarahkan ke KB pasca plasenta, IUD pasca plasenta, atau kita mengarahkan pasien agar tidak menggunakan KB yang bersifat hormonal yang dapat mengganggu dari pola makannya biar dia tidak gemuk tuh. Dan sesuai dengan keinginan pasien, nanti pasiennya bisa, kalau saya pakai IUD nanti IUD-nya bisa lepas, bisa keluar, itu kita harus jelaskan ya, agar juga memenuhi keinginan dari klien. Perlu saya sampaikan di sini, misalnya ada pasien juga yang pingin, saya mau pakai yang hormonal, saya tidak berani pakai yang IUD atau yang implan, tidak berani dipasang. Kalau dia memang menggunakan KB hormonal mana yang cocok untuk dia? Apakah suntik, apakah pil, atau dia bapaknya yang pakai kondom, itu harus kita arahkan. Yang keempat, membantu klien agar dapat mengetahui cara menggunakan kontrasepsi yang dipilih itu secara aman dan efektif. Memberikan informasi tentang cara mendapatkan bantuan dan tempat pelayanan KB. Jadi dia dapat memilih yang aman dan efektif sesuai dengan kondisi badannya. Kalau pasiennya sudah dengan tensi tinggi, kemudian dia ada obesitas, jangan nanti kita karena paling gampang lah istilahnya memberikan pelayanan KB suntik aja Bu, gitu. Padahal itu adalah bertentangan dengan kondisi pasien. Yang kelima itu adalah menyeleksi calon akseptor dengan risiko tinggi khususnya untuk kontrasepsi mantap dan membantu mereka memilih kontrasepsi yang alternatif yang
sesuai. Suatu contoh, seorang akseptor atau pasien KB itu datang, umurnya sudah 35, anaknya sudah 3, laki perempuan sudah lengkap. Jadi punya tensi tinggi. Jadi kita arahkan ke kontrasepsi mantap. Kalau ibunya tidak berani, bapaknya juga ada kontak ya. Adik-adik udah tahu untuk kontrasepsi mantap pada perempuan namanya apa? MOW ya, steril tuh ada. Kalau pada perempuan namanya MOW, pada laki namanya MOP. Metode operasi kontak ya. Jadi MOW, metode operasi wanita ya. MOW dan MOPP-nya pria. Nah, untuk konseling itu ada 3 tahapannya. Tidak serta-merta begitu pasien datang kita langsung konseling. Konseling itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah konseling awal, di mana konseling awal ini adalah bertujuan untuk menentukan metode apa yang akan diambil apabila dilakukan dengan objektif. Langkah ini juga akan membantu klien untuk memilih jenis KB yang cocok untuknya. Jadi di awal tuh chemistry-nya biar bagus dulu antara konselor dengan konsli atau pasien, supaya dia pada saat menentukan kita bisa memilihkan dengan secara objektif. Pada saat langkah awal konseling ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini. Yang pertama itu adalah menanyakan langkah yang disukai klien. Maksudnya langkah yang disukai klien tuh KB apa yang dia tahu, kita gali dulu. KB apa yang sudah dia tahu, bagaimana kekurangan, kelebihan, cara kerja KB tersebut bagaimana. Kita gali dulu, jangan langsung kita, ibu lebih baik ibu pakai ini karena ibu begini-begini. Enggak, kita gali dulu. Kalau konseling itu minimal tatap mata dulu, kita kenalan dulu, senyum, sapa, salam, jangan lupa tanyakan yang ibu tahu tentang KB itu apa. Oh, saya tahu KB itu begini, kita tampung. Kemudian kita cari tahu pasiennya, cara kerja, kelebihan daripada KB itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah konseling khusus, di mana konseling ini memberikan kesempatan untuk bertanya tentang cara KB dan membicarakan pengalamannya. Setelah pasien bercerita banyak kepada kita, jadi nanti jadi konselor itu sedikit berbicara, tapi kita lebih banyak menampung. Jangan lebih banyak konselornya yang ngomong daripada konseli ya. Jadi nanti sebelumnya kalau dia memang sudah pernah pakai KB, saya dulu kenapa memilih suntikan? Karena kalau suntikan itu saya nyaman, tidak ada gangguan seksual atau tidak ada perubahan tubuh dan sebagainya. Kita gali pengalamannya ya. Kemudian yang kedua, konseling khusus itu adalah untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang KB yang diinginkan apabila pasiennya ingin berganti cara. Misalnya pasiennya sudah pakai implan, dia mengatakan bahwa dia tidak nyaman pakai implan, aja terus tidak berhenti-berhenti. Terus sekarang mau ganti dengan apa? Jangan lupa ditawarkan untuk mengganti apa, daripada pasien tidak menggunakan KB sama sekali ya. Yang ketiga itu adalah dari konseling khusus ini adalah untuk mendapatkan bantuan memilih metode KB yang cocok dan mendapatkan penerangan lebih lanjut tentang penggunaannya. Setelah kita gali pengalamannya, kita tanyakan apa maunya, baru kita bantu. Seperti kita milih baju tuh loh dek ya, kalau kita milih baju ini ada warna merah, ini warna merah cocok enggak sama dia, baru kita bantu untuk memilihkan sesuai dengan. Yang pertama kita mempertimbangkan kondisi medis daripada pasien. Yang kedua dari segi estetika, maksudnya apakah dia pingin cantik, dia tidak mau jerawatan, estetika medis, estetika sosial budaya jangan lupa. Nanti kalau misalnya ada di sini perawat yang cowok di daerah yang muslim, ngomong lebih banyak tentang IUD, mungkin itu tidak masuk. Kenapa? Sosial budayanya tabu kalau misalnya membicarakan tentang alat kelamin perempuan. Jadi yang bisa masuk di situ adalah konselor yang perempuan.
Bisa dipahami adik-adik? Ada yang pertanyaan? Apa saya kecepatan? Lanjut ya. Nah, ya. Yang ketiga, konseling tindak lanjut. Jadi tahapan konseling awal, konseling apa yang nomor 2? Nomor 2 apa tadi? Konseling khusus, kemudian konseling tindak lanjut. Nah, di konseling tindak lanjut ini adalah di mana konseling jenis ini lebih bervariasi dari konseling awal, di mana pemberi pelayanan harus dapat membedakan mana masalah yang serius, mana yang memerlukan rujukan, mana masalah yang ringan yang dapat diatasi di tempat. Pada saat konseling awal, pasien mengatakan, ibu misalnya kepada nurse atau pada perawatnya, Pak Mantri misalnya, saya habis pakai KB kok Bu Mantri ya Pak ya, pakai KB kok saya perdarahan terus gitu. Terus kita gali dulu seperti tadi pengalamannya. Tindak lanjutnya, dia perdarahan ini apakah kita dapat tangani di tempat praktek kita atau di klinik kita, atau memerlukan rujukan atau memerlukan konsultasi dengan dokter. Itu adalah konseling tindak lanjut. Kalau dia memang bisa diatasi secara ringan, itu kita atasi. Tetapi kalau misalnya tidak, kita melakukan kolaborasi dengan dokter klinik ya. Misalnya kalian ada di klinik atau kalian ada di puskesmas. Untuk langkah-langkah konseling itu sendiri, di mana langkah-langkah konseling menurut Gallen and Lettenmeier dan Setianingrum 2014 dikenal GETTR. Ini dulu kenalnya GETTR ya. GRIT. Yang pertama, pada saat kita memberikan konseling jangan lupa greeting. Memberi salam dan memperkenalkan diri. Jangan lupa ya, namanya siapa sebelum membuka komunikasi. Kalau kalian misalnya datang pada seorang, misalnya lah di tempat praktek saya di sini ada 3 bidan. Perkenalkan diri dulu, selamat pagi Ibu, saya bidan Zakiah, ini ada yang bisa saya bantu. Kalau misalnya pasiennya baru pertama kali datang ke klinik. Tapi kalau pasiennya udah kenal sama kita nggak usah memperkenalkan diri. Misalnya pasiennya bidan yang lain, dia tidak pernah bertemu dengan ibu ini, dia wajib untuk memperkenalkan diri dan membuka komunikasi biar ini. Jangan nanti jadi konselor baru saya bilang tadi kan tidak terlalu banyak bicara, pasiennya datang kita diem aja. Kapan mulai nanti untuk konseling? Yang kedua, menanyakan keluhan dan kebutuhan klien dan menilai apakah keluhan kebutuhan sesuai dengan kondisi yang dihadapinya, terutama keluhan dan kondisi pasien pada saat ini yang dia rasakan pada saat ini. Apa yang dia rasakan saat ini? Kemudian memberitahu persoalan pokok yang dihadapi pasien dari hasil tukar informasi dan mencarikan upaya menyelesaikannya. Jadi nanti kalian bantu atau memberitahu persoalan yang dihadapi oleh pasien itu apa. Jadi kita tukar-tukaran informasi. Ibu tahu informasi ini dari siapa? Oh, dari teman saya Bu, gitu. Kita sambil menggali. Selanjutnya help, yaitu membantu klien memahami dan menyelesaikan masalahnya. Kita bantu ya, kalau kita sudah dapat informasi, kita bantu untuk memahami dan menyelesaikan masalahnya. Disinilah hero-nya seorang konselor bisa menghadapi atau bisa memecahkan suatu masalah. Selanjutnya explain, yaitu kan GETTR tadi, greet, ask, tell, help, explain. Jadi menjelaskan cara terpilih yang telah dianjurkan dan hasil yang diharapkan mungkin dapat segera terlihat atau diobservasi. Jadi jangan lupa kunjungan ulang atau dicek up ulang bagaimana pasien itu setelah diberikan alat kontrasepsi. Yang terakhir, refer atau return itu adalah visit, adalah menunjukkan apabila fasilitas ini tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai, kemudian membuat jadwal kunjungan ulang. Jadi nanti kalau kalian setiap memberikan asuhan pasti ada kunjungan ulang untuk observasi ya, observasi selanjutnya. Tapi kalau untuk
KB suntik kunjungan ulangnya kapan, atau KB pil kunjungan ulangnya kapan, itu harus dapat diisi di bukunya, buku pasien atau di kartu pasien. Untuk di Indonesia sendiri, konseling itu kita kenal dengan kata kunci yaitu 17 menurut Setianingrum 2014. Apa itu 17? Sa pertama, salam dan sapa dan salam kepada pasien atau klien secara terbuka dan sopan. Tentunya di sini saya tidak lagi mengajari kalian bagaimana yang sopan karena kalian sudah mahasiswa, jadi sudah bisa membedakan mana yang sopan, mana yang tidak. Terkecuali nanti ada adat yang berbeda, mungkin harus menyesuaikan ya. Memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka dari berbicara di tempat yang nyaman serta terjamin privasinya, sehingga kadang di klinik atau di rumah sakit ada khusus untuk tempat konseling. Jadi ruangannya tersendiri, tidak bising, nyaman. Jadi sama kayak konseling mahasiswa kan, bimbingan PA tuh harus yang nyaman tempatnya. Kemudian yakinkan klien untuk membangun trust atau percaya diri. Tanyakan kepada pasien atau klien apa yang perlu dibantu dan jelaskan pelayanan apa yang dapat diperoleh. Jadi kita tanya, sama kayak kita masuk ke Indomaret misalnya, kan ingat enggak ke Indomaret, atau kita, maaf saya menyebutkan suatu merek gitu ya, atau kita masuk ke rumah makan, pasti ditanya minta apa yang perlu kami bantu. Di sini tersedia ini. Jadi kita juga menjelaskan pelayanan apa saja yang ada di tempat kita. Biar nanti pasiennya misalnya kepinginnya KB kontrasepsi mantap, sedangkan seperti di praktek mandiri tidak ada kontap itu. Biar enggak nanti kita sudah sampai di tahap pemilihan, ternyata yang disediakan tidak ada. Yang kedua itu T, tanyakan kepada klien informasi tentang dirinya. Bantu klien untuk berbicara mengenai pengalaman. Jadi ini antara greeting sama greet yang tadi itu dengan 17 ini sama. Jadi penjabarannya secara Indonesia ya. Berbicara mengenai pengalaman tentang KB, kesehatan reproduksinya bagaimana. Di sini tanyakan apakah dia ada keputihan, apakah pernah melahirkan berapa kali. Jadi riwayat obstetrinya juga ditanyakan ya. Tanyakan juga kontrasepsi apa yang diinginkan sekarang oleh klien, dan berikan perhatian kepada klien apakah klien sesuai dengan kata-kata pasiennya minta apa. Kita harus perhatikan juga. Coba tempatkan diri kita di dalam hati klien. Jadi dalam memberikan pelayanan sering saya sampaikan kepada dia tuh loh, bagaimana kita seperti cermin. Kalau kita mau diperlakukan dengan cara ramah, kita harus ramah. Kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati orang dulu biar tidak timbal balik ya. Perhatikan bahwa kita memahami pengetahuan, kebutuhan klien, kita dapat membantunya. Jadi sebelum kita melakukan konseling, terutama kita harus mengisi ilmu dulu, biar enggak pada saat kita sudah menanyakan kita masih meraba-raba seperti pandangan jauh, masih apa nih kena hangyak pasiennya gitu, biar enggak sampai seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa meraba apa kebutuhan pasien. 17 U-nya itu yang ketiga adalah uraikan kepada klien mengenai pilihannya. Kalau dia sudah punya pilihan, uraikan apa sih apa pilihannya itu sudah cocok sama dia atau tidak, dan apakah yang diinginkan itu sudah sesuai. Kalau dia memang tidak sesuai, tuh bantu klien untuk menentukan pilihannya. Kayak kafetaria lah contohnya, kafetaria. Ibu di sini ada KB hormonal, suntik, pil, implan, yang non hormonal, kondom, IUD dan sebagainya. Seperti memilih
Setelah kita uraikan kalau misalnya suntik ini kelemahan dan kelebihannya bla 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 bla, pil begini, IUD begini, kan bingung nih pasien yang mana. Sambil dia bertanya, baru kita bantu menentukan pilihannya. Seperti kalian beli baju. Nah, kalau misalnya seperti ibu, ini cocoknya yang ini. Tapi tetap keputusan itu ada di pasien, bukan di konselor atau di bidan, ya. Kita hanya membantu meluruskan pasien bahwa ini loh sesuai dengan kebutuhannya. Bu, saya mau, misalnya dia badannya gendut. Bu, saya mau pakai implan karena kata teman saya bagus ini. Padahal kalau kita lihat dia lebih cocoknya yang non hormonal. Kemudian J, jelaskan secara lengkap kepada klien bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya. Setelah klien memilih jenis kontrasepsi, apabila diperlukan diperlihatkan kontrasepsinya. Jadi jelaskan, kalau bisa seorang konselor itu di mejanya udah siap dengan alat-alat kontrasepsi. Ini Bu yang namanya IUD, ini pil, ini suntik gitu. Sama kalau kita belanja kan pasti ini yang warna merah, ini warna biru, ini warna hijau, yang mana sekarang cocok dengan Ibu. Nah, yang terakhir adanya perlu kunjungan ulang dan diskusi. Kalau misalnya pasiennya pada saat ini belum bisa menentukan dia mau pakai yang mana. Baik Bu, saya tanya dulu suami saya, misalnya dia datang sendiri atau dia datang berdua. Baik Bu, saya tanya dulu sama orang tua saya. Kadang ada seperti itu. Jadi pasien pulang dulu dia akan kunjungan ulang dan buat kontrak dengan klien kapan dia akan datang ke tempat kita atau meminta kontrasepsi apa yang dia butuhkan. Jadi boleh tanya sama suaminya dulu, nanti kapan Ibu bisa ke sini ya. Kalau Ibu mau pasang KB baiknya habis men, jangan lama-lama nanti konsultasinya sama suami atau minta izinnya sama suami, nanti keburu Ibu melakukan hubungan seksual ternyata Ibu datang dengan keadaan hamil, kan yang salah bukan alat kontrasepsinya, tapi bisa juga menjadi salah dari konselor, tidak tegas dalam melakukan kontrak dengan klien kapan dia kunjungan ulang. Ada pertanyaan adik-adik? Bisa kita lanjutkan ya? Ada pertanyaan? Ya. Nah, kita lanjutkan ke faktor pendukung keberhasilan dari konseling. Konseling apapun itu tentunya akan ada faktor pendukung keberhasilan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi itu harus ada faktor pendukung. Yang pertama adalah struktur, di mana struktur ini diartikan sebagai karakteristik itu adalah kondisi dan prosedur yang disetujui oleh konselor dan konseli. Jadi struktur ini digunakan untuk memperjelas bagaimana hubungan antara konselor dengan pasien, klien, melindungi hak keduanya, mengarahkan dan menjamin keberhasilan konseling. Di struktur ini juga ada kerahasiaan nanti ya. Kemudian inisiatif. Dalam konteks konseling, inisiatif merupakan sikap atau usaha yang dapat memotivasi klien untuk mempercepat mendapatkan jalan keluar dari suatu permasalahan. Zoom-nya mau habis ya? Yang keempat itu adalah setting fisik atau suasana yang kondusif yang perlu diciptakan saat konseling. Ini sangat penting sekali, suasana yang kondusif. Jangan nanti pada saat kalian akan melakukan konseling itu berada di ruangan yang sangat ramai, banyak orang. Kemudian keterampilan ini biasanya meliputi bagaimana pengaturan ruangan. Jadi diletakkan di sebuah ruangan yang memang tertutup. Kemudian ada pengaturan tempat duduk, jarak tempat duduknya, apalagi pada saat masa pandemi ya, jarak tempat duduk itu harus masih tetap kita batasi. Kemudian jarak tempat duduk dengan konselor atau konseli itu harus paling tidak berjarak 1 meter. Dan ruang konseling. Yang kelima itu adalah kualitas konseling, di mana kualitas konseling mencakup materi yang diberikan itu apa, dan tahapannya apa, dan langkah-langkah yang dilakukan bagaimana. Itu pendukung. Kemudian yang keenam itu adalah kualitas.
Seorang konselor itu harus berkualitas dengan mengetahui situasi, cara berkomunikasinya bagaimana, dan menyesuaikan diri terhadap masing-masing klien. Kalau tadi ada faktor pendukung, sekarang ini ada faktor penghambat dari keberhasilan konseling. Dimana yang pertama itu, kalau kita terlalu banyak ngomong, itu jadi pasiennya itu menjadi bosan, terlalu lama menunggu. Proses konseling akan monoton begitu-begitu saja, rasa jenuh, bosan. Itu faktor penghambat. Yang kedua adalah hostilitas yang mengacu pada fenomena psikis yang memaksa pasien untuk menuruti cara yang diharapkan. Jadi setelah monoton, bosan, ibu harus begini, ibu harus begini, kita harus begini, itu holistik. Jadi tidak bisa ini maaf. Yang ketiga itu adalah distansi emosional. Jadi seorang konselor itu harus emosinya tidak dapat masuk ke dalam diri pasien. Seringkali kita tenaga kesehatan kayak main drama-dramaan jadinya ya, walaupun kita marah dengan seseorang, jadi pada saat kita melakukan konselor kita harus bisa menempatkan diri bagaimana caranya kita itu harus pada situasi, pikiran, perasaan, dan persepsi yang benar-benar berempati dengan pasien. Jangan pasien datang seperti ini, kita dalam keadaan banyak masalah, misalnya seperti saya sekarang, pasien dari pagi, tadi pasien sunat, belum merawat orang tua, belum pegawai, tidak ada. Tetap di saat kita bertemu dengan klien, seorang konselor itu menunjukkan bahwa kita benar-benar berempati. Tidak boleh yang ini tuh kita ruwet gini jadinya seperti tidak ingin melakukan apa-apa gitu. Itu harus dihindari karena itu merupakan faktor penghambat dari keberhasilan konseling. Nah, ada juga yang menghambat yaitu kelekatan emosional, di mana konselor dan konseli ini memiliki kelekatan emosional yang dapat mengesampingkan profesionalitas. Contohnya begini, tidak mungkin seorang ibu akan mengkonseling anaknya sendiri karena di situ ada kelekatan hubungan emosional. Seperti kalian, tidak mungkin kalian akan konseling pada teman baik kalian sendiri atau kepada bestie kalian sendiri. Kalau konseling itu carilah orang yang memang tidak mengetahui kita, atau untuk menghindari bahwa konselor itu bagaimana kebawa emosinya ya. Jadi seorang konselor itu harus bisa menjaga emosinya dengan semestinya. Jadi harus kalau bisa konseling itu dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, menurut kalian kalau konseling sama orang yang dikenal tuh enak apa enggak? Apa lebih enak, lebih nyaman kalian kalau konseling dengan orang yang tidak kalian kenal? Kalau menurut kalian yang mana? Enak yang kalian kenal apa yang tidak kenal? Yang tidak kenal nih ke Ibu. Iya, jadi mereka itu akan mencoba menggali tentang kita. Tapi kalau sama yang sudah kenal, mereka mempunyai persepsi yang sendiri. Begitupun kita. Terkadang seperti saya, pasien saya tuh lebih banyak bukan orang dekat saya, tapi orang-orang jauh yang lebih sering kan gitu. Kemudian penderitaan atau survei psikologi blending, di mana dimaksud di sini adalah apabila konselor berperilaku hostilitas, maka yang menyebabkan penderitaan pada klien seperti menjas. Misalnya ada pasien dengan saya mau pakai KB ini tapi saya takut, kamu sih tidak bisa, saya gini-gini. Jadi seperti menjas, sehingga seorang konseli atau pasien itu, klien itu merasa tidak nyaman. Itu adalah hambatan dalam kita memberikan konseling. Nah, kita lanjutkan dengan praktek ya. Selain ada roda klop tadi, di roda klop kalian nanti bisa di sana di roda klop kita bisa, sudah dibuka aplikasi roda klopnya?
Sudah ada yang buka? Belum. Nah, kalau di puskesmas, kalau ini kan tidak mungkin, ini blur ya. Blur, coba saya jangan blurkan. Ini dia namanya ABPK, alat bantu pengambilan keputusan. Jadi kalian, saya kan bilang tadi harus banyak pengetahuan, sedangkan pengetahuan kita terbatas. Di ABPK ini nanti ada dia di ini poin-poinnya ya. Misalnya pasien kunjungan awal, kita bisa buka di sini, cari pasien kunjungan awal, tinggal dibuka saja. Nih. Misalnya, ini udah ada tulisannya, selamat datang gitu. Apa yang bisa kami bantu seperti 17 tadi ya. Seperti 17, jadi apa yang bisa kami bantu? Padahal di belakangnya ini sudah ada contekannya, kalian tinggal baca aja. Biar kalian tidak menghafal. Nah, ini ada juga misalnya pasien dengan kunjungan ulang atau dia memilih metode Bu Bidan, atau ini apa sih yang saya cocok, ini ingat sudah ada. Nah, jadi sudah ada ya. Oh, tadi masih share screen ya, sudah ditutup ya, sudah kelihatan, sudah Sudah ya. Jadi ini namanya ABPK. Jadi yang bersifat nasional, ABPK ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi ini alat bantu pengambilan keputusan. Jadi seorang konselor itu bisa menggunakan ini. Cari aja di sininya, pasien datang, selamat datang, gitu langsung buka. Apa yang bisa saya bantu? Nah, ya. Bisa lihat ya, sudah ada tulisannya, tinggal kalian baca. Padahal di belakangnya ini ada contekannya. Jadi kalian tinggal membaca. Ya, jadi di sini ada beberapa item. Nanti ada yang warnanya ungu, hijau, merah muda, terus kuning. Di sini sudah ada. Kalau pasiennya mempunyai masalah, apa masalahnya dia? Ini kita sudah ada petunjuknya. Lanjut ke mana? Tuh. Nah, ini yang dari BKKBN ya. Ada juga yang paling gampang, ini yang untuk di saat kita praktek di lapangannya, pakai ini bisa. Jadi jangan khawatir, kalian tinggal buka lipetannya, di belakangnya sudah ada. Ini namanya lembar balik. Tuh. Nah, bagaimana adik-adik, ada pertanyaan? Untuk prakteknya, kalau kalian tidak bisa lihat langsung, nanti bisa buka di Rodaklop. Misalnya di Rodaklop tuh aplikasi yang bisa kita bawa kemana-mana. Jadi ada di HP. Pasien misalnya dengan tensi tinggi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu ada di sana. Jadi kalian bisa pada saat praktek klinik nanti dapat KB, bisa memberikan counseling dengan membuka aplikasi tersebut. Nah, ada pertanyaan? Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan Iya. saya izin bertanya ke Ibu. Nah, pada waktu Gunung Agung meletus itu kan banyak masyarakat yang mengungsi, yang dianjurkan untuk melakukan vasektomi dengan gratis. Apakah vasektomi itu termasuk alat kontrasepsi, Ibu? Terima kasih. Kalau vasektomi ya, vasektomi kalau yang perempuan namanya tubektomi. Itu termasuk metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi operasi pada pria ya. Jadi dia termasuk metode. Kalau alat kontrasepsi, IUD, pil, suntik itu alat kontrasepsi. Jadi alat yang dipakai. Kalau vasektomi itu metode kontrasepsi namanya. Ya, waktu Gunung Agung kemarin memang di ini malah dianjurkan untuk vasektomi ya. Ya, terima kasih Kadek Juni ya. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya.
Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya Ibu. Nggih, Indra. Indra, mengapa biasanya kebanyakan perempuan yang disterilkan atau ditubektomi, sedangkan laki-laki biasanya jarang saya dengar nih Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Untuk tubektomi sebenarnya kalau perempuan itu masa suburnya lebih pendek dari laki-laki ya. Kalau perempuan itu ada menopausnya. Ini kalau sekarang itu lebih banyak ke gender sebenarnya. Laki-laki lebih banyak tidak mau untuk, lebih susah lah untuk diajak kontak kecuali dia memang ada keyakinan-keyakinan tertentu itu. Selama saya di KB itu memang vasektomi itu sampai dapat gratis, dapat uang, saku dan sebagainya, jarang yang mau. Padahal kalau dicari yang paling utama itu adalah kalau laki-laki itu dia sampai setua apapun, seumur hidup dia masih bisa membuahi. Sedangkan perempuan dia menopause umur 52 dia udah berhenti untuk ini. Karena gender, masalah gender. Ego, apa ya namanya itu. Nanti kalian kalau penelitian, skripsi membuat itu juga bagus. Kenapa sih lebih banyak pada perempuan bukan pada laki-laki? Lebih banyak ke harga diri. Karena dia takut dikebiri, takut impoten, itu isunya ya. Dan kepercayaan. Karena dia masih ada yang mau numitis dan sebagainya. Itu kalau di Bali ya. Kalau di Muslim memang kalau vasektomi itu dilarang, tidak boleh. Makanya vasektomi dan tubektomi itu ada dua metodenya, ada yang diikat, ada yang dipotong. Tuh. Jadi kalau untuk lebih lanjutnya nanti di pelajaran KB ya. Ada, iya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Wulan, jangan lupa di absen teman-temannya ya, sama absen ibu juga ya, ditulis di jurnal ya. Baik Ibu. Iya. Ada pertanyaan, jadi nanti ada ABPK. Kalau ada yang kepingin tahu bentuk ABPK, boleh ke praktek ibu atau nanti kalian request ibu bawakan ke kelas biar kalian tahu bentuk dari ABPK dan roda clock. Untuk di aplikasi HP itu sudah bisa, ada juga klik KB, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kalian untuk memberikan konseling tanpa harus menggunakan alat. Kalau ini tebal, ada 3 kilo tebelnya, makanya kalau dibawa tuh berat dia, tebal ya. Baik, karena ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi. Oke, Pinka. Dari saya sudah cukup nih ke Ibu. Oh iya. Tapi mohon maaf lagi sekali karena tadi terjadi kesalahpahaman. Saya kira pelantikannya itu bulan ini, tetapi sebenarnya bulan depan nih ke Ibu, tanggal 15 bulan depan. Jadi Ibu apakah masih menetapkan jadwal pada hari Rabu atau hari Kamis nih ke Ibu? Nanti Pinka ini aja ya, materinya apa. Kalau memang ada waktu Ibu bisa masuk hari Rabu atau hari Kamis ya. Ibu siapkan dulu ininya ya. Kalau kalian mau misalnya kalau dalam keadaan seperti ini kan ada pasien dan sebagainya, itu pas-pas jam 2 tuh kan agak sepi. Kalau kalian mau Ibu isi di jam-jam itu dengan cara daring boleh ya. Iya baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Karena materi yang saya sampaikan sudah dan termasuk juga pengenalan alat untuk konseling itu sudah saya perlihatkan. Untuk hari ini pembelajaran maternitas saya akhiri, saya cukupkan dulu. Untuk selanjutnya adik-adik apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke saya boleh melalui WA. Dan untuk yang belum mengirim foto sadari silahkan dikirim ya. Ada 2 orang yang belum, yang paling ganteng di kelas ya. Jadi mohon dikirim sebagai tambahan nilai. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Ya, izin live ya. Baik Ibu. Ya.